parkirnya, Mas. Oh, ada parkir Mas. Loh, ini kan dari kosan saya ini, Mas. Saya juga sama bos saya ini, Mas. Ini wilayah saya. Berhenti, Mas. Jika kamu harus resmi, kalau hilang gitu aja. Siapa mau tahu saya? Pernah parkir di pinggiran jalan raya atau lahan yang bukan peruntukan parkir? Nah, secara peraturan daerah maupun lalu lintas, ini sih melanggar ya. Tapi tanpa disadari, lahan ini jadi rebutan banyak kelompok yang tidak jarang bikin konflik. Karena perputaran uangnya lumayan gede loh. Terus kayak apa sih penguasaan lahan ini dan mampukah instansi yang terkait melakukan bersih-bersih atas penguasaan lahan ilegal ini? Inilah buser investigasi, cuan di balik lahan parkir ilegal selengkapnya. Lahan usaha makin padat, namun tidak diimbangi dengan kapasitas lahan parkir. Tahu kapan mulainya? Tepian jalan raya pun jadi lokasi yang dianggap aman untuk parkir meski terpampang rambu larangan parkir. Ibarat ada gula, ada semut. Kondisi ini membuat parkir jadi lahan empuk buat sekelompok orang. Nah, lihat itu. Juru parkir sibuk mengawasi kendaraan yang keluar masuk. Selentingan info menarik seputar dunia perparkiran ilegal ini sempat menyasar juga ke telinga kami, utamanya soal penguasaan lahan. Tak salah informasi, kami kontak seseorang yang paham seputar bisnis parkir ini. Kalau itu biasanya itu rata-rata orang-orang yang itu memang orang-orang situ juga Mas, yang parkir itu. Iya, jadi emang khusus anak wilayah, kalau orang nggak bisa bukan wilayah. Jadi khusus wilayah. Nah dia modelnya matok sendiri. Kan ada ibaratnya ketuanya dah, ibaratnya abang-abangan lah, lebih tua dari kita lah gitu. Jadi ya, dan pas ruko itu mau dibangun tuh, pasti ngomong bosnya. Kita ngajuin sendiri masuk. Ini seluruhnya bos yang jaga bos, kalau keamanannya saya jamin. Misalnya kita negosiasi kalau kita minta jatah per bulan ya, kalau bosnya enak kita bayar, kalau enggak ya parkir anak ambil gitu. Mungkin saling bantu aja gitu. Si tuang parkir ini dikasih duit juga nggak istilahnya sama yang si bosnya? Iya. Enggak, paling misalnya gue ngobrol sama bos nih, kalau gue dapet apa ini nyari anak gua, lu parkir nggak? Udah, lu parkirnya, ntar terus gue sekian. Penasaran juga dengarnya. Perlu bukti konkret, secara acak kami coba parkir di pinggiran jalan yang terpampang rambu larangan parkir. Menariknya, saat kami akan bergeser keluar, seseorang menagih imbalan. Mas, parkir, Pak. Parkir, berapa, Mas? 5.000, Pak. Ada parkirnya juga Pak? Ada parkirnya juga, Mas, kan dilarang parkir kok di parkir di sini. Ada Pak, di sini Pak. Pokoknya kalau masuk ke sini ya bayar parkir Pak. Apa enggak tadi saya Mas, minta tadi saya Mas. Nggak ada Pak, ini Pak. Hah? Nggak ada di sini. Enggak ada. Berarti kan enggak resmi berarti satu sama ini. Ya memang ini kan wilayah-wilayah ada sini Pak. Tapi kan aku harus butuh karcis Mas. Enggak ada. Nggak ada di sini Pak, nggak ada Pak. Kalau misalkan masuk ke sini harus bayar Pak intinya Pak. Kan enggak ada lampu-lampu larangan parkir buat diparkir. Nggak masalah itu Pak. Hah? Nggak masalah. Ada kan. Ya, ya. Ini bisa jadi jalan masuk mendalami kasus parkir liar. Momen ini kami manfaatkan untuk cari tahu lewat si tukang parkir. Sampai di sini tukang parkir Mas. Iya, tukang parkir. Udah lama? Udah lama saya di sini Pak. Ada berapa tahun? Ya sekitar 2 tahun sana di sini lah. Ini bisa ketemu parkiran di sini gimana ceritanya Mas? Ya ada bosnya Mas di sini Mas, yang punya lahan wilayah. Oh punya lahan? Iya, lahan parkir maksudnya. Ya lahan ini, parkiran sama jalan-jalan ini. Ada bosnya ini Mas. Oh ada bosnya? Ada. Nah terus sistem kerjanya gimana dong Mas? Ya saya setoran Mas di sini Mas. Setoran gimana? Ya misalkan sehari saya bekerja ya, saya setor 50.000
jam berapa sampai jam berapa, Mas? Kata saya jam 9 sampai jam 3, nanti buka lagi jam 4 sampai malam, ada bosnya sendiri, Mas. Oh, jadi satu tempat lahan parkir ini beda-beda Beda-beda, Mas. Beda-beda kos, sana bos lain, ini bos lain. Terus gimana, Mas, kerja setorannya, Mas? Ya kalau misalkan ada mobil, ada motor, ya saya harus tarik, Mas. Karena saya ini kan wilayah saya, Mas. Walaupun cuma sebentar, Ya langsung saya tarik, Mas. Buat setoran lah. Oh, rupanya ada bosnya lagi, karena harus nyetor. Sedikit gambaran, lahanan parkir ini memang bertuan alias dikuasai seseorang yang berpengaruh di wilayah setempat. Oke, kita lanjut ke lahan parkir liar yang lain. Halo. Parkir, Mas. berapa? 5.000, Mas. Oh, ada parkir sih, Mas. Loh, ini kan dari kosan saya ini, Mas. Saya juga bersama bos saya ini, Mas. Walaupun ini ada Larangan, aturan Mas. di sini. Ya, tapi ini kan untuk di sini, Mas. Tapi ini kosan saya, Mas, daerah ini, Mas. 5.000 parkirnya, Mas. 5.000. Ya, Ada kartisnya nggak, Mas? Ya. Ada Ada kartis. kartisnya, Mas. Saya kan pakai dari di sini, parkir di sini, Mas. Jadi ini dong, Liar dong. liar dong. Iya, liar, tapi cuman nggak ada kartisnya, nggak apa-apa, Mas. Kan ini udah jelas-jelas Nggak ini boleh, ya? ada nggak boleh parkir di sini, kan berarti ya harusnya nggak ada tukang parkir dong di sini. Ya, cuma saya kan tiap harinya di sini, Mas. Sambil jagain, kerja berhenti di sini, saya jagain. 2.000 ya, Mas? Nggak boleh, 5.000, Mas. Ya, kalau 5.000 harus pakai kartis dong. Harus ya, Mas. Masih atur nggak ada kartisnya. Tuh kan benar, kami dimintain paksa uang parkir. Pantau nih orang. Satu jam berlalu, hal tak terduga pun terjadi. Seorang bersepeda motor menghampiri si tukang parkir ini. Sepertinya ada aktivitas setor menyetor uang yang dilakukannya. Tapi kami belum tahu persis, apakah ada kaitannya dengan setoran lahan parkir kepada si penguasa wilayah. Mumpung masih hangat dan bisa diselidiki lebih jauh, target berpindah ke orang yang minta setoran tadi. Tiba-tiba sosok yang kami curigai sebagai pemilik lahan parkir ini berhenti di sebuah tempat usaha. Terus, gak lama ia melenggang keluar membawa lembaran uang kertas. Berburu setoran sepertinya. Belum ketebak siapa orang ini sebenarnya. Paling gampang, ikutin aja lah. Siapa tahu ada clue menarik lainnya. Nah, lagi-lagi dirinya ngerem di sebuah lahan parkir tempat usaha. Momennya masih sama, seperti tengah minta jatah lahan parkir. Kalau modelnya macam begini sih, kami semakin yakin kalau orang ini punya power di balik bisnis perparkiran. Satu-satunya jalan supaya tahu apakah yang dibuatnya terkait lahan parkir, kami pun melacak keberadaannya lewat link-link yang kami punyai dan juga beberapa tukang parkir yang mungkin saja mengenalnya. Halo. Halo, Bos. Hei, posisi di mana, Bos? Ini lagi di jalan ini, Bos. Oh, repot ya, Bos? Ya, lumayan. Dapat juga. Nah, Bisa ketemuan ya? gimana itu? Di biasa ngopi-ngopi. Oh, ya. Tahu kan? Itu ya. Yang kanan jalan, Bos. Oke, Ya. oke sekarang, Bos. Boleh kalau sampean nggak repot, boleh. Aku di sini lagi ngopi sama temanku nih. Oke. Nomor kontak kami dapat. Kami lobby untuk bertemu keesokan harinya. Lagi sibuk apa ya, Mas, sekarang, Mas? Ini parkiran tetap yang dulu sama Sampai yang punya parkir. yang jaga anak dua, bukan saya. Wilayah sampai. Wilayah saya. Oh, wilayah. Oh, berarti udah nggak dijagain lagi sama sampai. Enggak, ngapain saya jagain, itu kan ada anak dua itu yang jagain. Saya nyari setoran. Itu ceritanya gimana kok bisa sampai punya lahan parkir? Terus saya datangin
saya datangi, saya menawarkan jasa parkir sama keamanan. Tempat usaha kayak gitu bayar berapa untuk jasa keamanan? Bulanan itu biasanya. Berapa itu? Sampai ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, tergantung kami enggaknya gitu. Dan ini kan juga untuk kelompok, bukan untuk ke kantong saya sendiri. Nah, maksudnya kelompok gimana, Mas? Ya teman-teman saya juga kan yang hidup di jalan. Kalau ada apa-apa rame-rame, ya dia yang turut backup. Berarti masih punya kemungkinan sampean bisa memperluas wilayah juga? Iya, suatu saat bisa, suatu saat juga bisa jatuh saya. Dia aja, pergi tak? Adanya lahan parkir yang cenderung ilegal dan dikuasai oleh warga setempat seringkali menimbulkan keributan dengan kelompok penguasa lain. Seperti yang terjadi kali ini. Oh itu ya? Orang ajar ini ada. Kenapa pernah ajar? Dia berapa wilayah ini? Parkir, Pak. Disuruh siapa ke parkir? Suruh bos saya, Pak. Sampai mana kamu parkir? Dari tadi sini sampai depan, Pak. Kamu tahu gak ini? Wilayah siapa ini? Nggak tahu, Pak. Saya cuma Nggak tahu. Ini wilayah saya. Pergi lah. Dia yang ada. Sini. Pergi lah. Ya memang udah sering dia di sini, Mas. Ya mulai dari 1 minggu yang lalu itu. Saya cari-cari, baru kali ini ketemu. Kalau gini biasanya nggak berani pulang. Kalau pulang dia bawa kawanan biasanya. Oh gitu. Iya, bawa kawanan dia. Memang ini wilayah sampean, Mas? Ya, liar, tapi kan kawasan saya. Gitu, saya cari ini kawasan ini. Kalau ada yang datang lagi ya kita perang lagi. Ya kuat-kuatan mas namanya jalanan. Jadi ini lahan baru juga termasuk lahan baru? Ya lahan baru. Lahan baru. Panjang ini lahan sampai sana depan sana. Tapi nanti kalau misalkan dia lapor ke ini, ke kelompoknya dia, Ya lanjut, kita perang. Sampai ada salah satu yang ngalah dan kalah. Praktek penguasaan lahan ini memang berisiko konflik karena kerap diperbutkan. Persoalan di dunia perparkiran ilegal ini masih terus kami selidiki. Salah seorang jukir alias juru parkir tak berompi berkisah. lah bos biasanya punya anak buah berapa? Kalau dia makan banget itu. 7 orang. 7 orang berarti nyambung terus kan? Satu bos? Iya, Satu bos? sama kan maculin dulu. Iya. Berantem dulu, berjuang dulu. Kalau yang begini mah dikata resmi nggak resmi. Di jalan begini. Kalau yang resmi kan dia punya wilayah, ya kan, tinggal dia parkir. Kalau ini kan punya jalan. Ya. Ya kalau hilang gitu aja. Siapa mau tanggung jawab? Hilang mobil maksudnya? Iya, hilang mobil, hilang spion apa? Kerja kutip uang di lahan basah ini rupanya cukup sistematis. Salah satu bapak buah juru parkir ini misalnya, cukup duduk manis dan pantau-pantau anak buah. Setoran mengalir dengan sendirinya. Lah abang nanti biasanya yang ini, narikin setoran-setoran di sini, anak-anak? Enggak, kita sistemnya kasih dia bagi 2 aja. Bagi 2 gimana? Misalkan dapat 100, seorang 50. Setoran 50? Iya, setara sama kita gitu. Ya, jadi lahan ini kan kita yang punya, mereka kan mau bekerja. Oke lah, kita saling bagi 2, saling sama, bagi rata. Kita bagi rata, kita juga pun menghargai tenaga mereka kan. Jadi kalau misalkan kita bisa memantau dari
Jadi yang kita tanggung jawab itu di mari, biar aman lah, biar aman. Biar aman. Ya, Berarti abang yang tanggung jawab di sini nih. betul. Amanan lah, amanan di mari. Bisa dapat lahan ini gimana bang? Ya kita kan awal dari nol dulu, Oh. dari nol dulu. Nah karena berhubung di mari kagak ada yang jaga, ya sebelum jadi ruko, kita dulu numpang sini. Nah sebelum jadi ruko ini kan kita sudah ada di mari. Wih, dapat banyak loh bang. Lumayan bang. Ya kita ya sehari-hari ya begini aja nih. Namanya kita bekerja sama ya, alhamdulillah lah. Kita cari buat makan bareng-bareng. Ini berarti semuanya dari anak buah semua ya tuh bang? Iya dari anak, ya dari anak tua gitu ya kan. Ya namanya kita juga udah lanjut usia, udah cukup. Jadi kita juga udah ada sakit-sakitan. Ya jadi mereka juga kan ya cari makan bersama ya seperti inilah. Tapi abang tinggal duduk manis doang bang? Betul bang, karena awalnya kan kita ya dari nol juga bang. Ya. Lokasi strategis seperti ini memang menjadi ladang yang subur untuk memanen hasil parkiran. Namun, rupanya ada cerita tidak mengenakan dari bisnis lahan parkir ini, terutama dari sisi pemilik bisnis usaha. Lagi mau buka ini tuh ada orang-orang, misalkan orang sini yang nawarin jasa-jasa parkir atau apa pada saat awal itu. Iya sih. Ini sih, mungkin dari sini di cabang yang lain pernah pasti. Kalau pas lagi sampean ini buka ini didatengin nggak? Dia datangnya sebelum buka, punya waktu tahun besok ini bapak yang datengin. Tiga orangnya itu dari orang yang berbeda. Mereka semuanya minta parkir di sini, mau mengelola parkir di tempat usahanya. Oh, memang pas lagi beres-beres itu udah ada yang orang yang datang ya? Mulai dari renovasi banyak yang datang. Nah, sampai akhirnya bagaimana memutuskan? Ya awalnya saya sih nolak ya mas, namanya orang baru buka ya, katanya kan ya, seperti itu langsung kan, silahkan mungkin malah kasih hampir. Awalnya sih nggak sampai menolak. Tapi berarti sempat menolak ya ke orang-orang itu semuanya? Ada yang musik juga, mungkin ya ada syarat kecil seperti ada tahu saya ada pernah kejadian dengan helm gitulah seperti itu. Akhirnya saya cari info ke tetangga yang memang kejadian awal-awal mereka semua yang buka usaha di tempat samping saya, tetangga saya ya rata-rata seperti itu. Ya akhirnya kita mau nggak mau ya akhirnya menerima mereka. Dengan buat orang takut dengan rasa jadikan 68 pemerasan masuk. Kalau bersama-sama berarti satu dibunuh, bisa dimasuk penjara nih. Gimana ini? Bermodalkan lahan yang bisa saja adalah fasilitas umum dan lokasi bukan peruntukan parkir lainnya. Lahan parkir ilegal tumbuh subur dan menjadi bisnis ilegal yang terus berkembang seiring dengan menjamurnya tempat-tempat usaha. Tumbuh suburnya lahan parkir ilegal yang memicu perebutan lahan berbuntut konflik bukan tidak disadari oleh pemerintah setempat. Parkir tepi jalan umum ini bagaimanapun tetap masih kita butuhkan karena bangunan-bangunan yang lama, bangunan-bangunan yang dibangun zaman-zaman awal-awal tahun 90-an yang belum ada perhitungan untuk menyiapkan lahan parkir. Jadi mereka masih parkir di tepi jalan umum. Dari jungkir kita itu ada sekitar 1.800-an, tapi karena kondisi pandemi ini mungkin hanya sekitar 1.100. Yang jelas dia punya rompi, ada identitasnya, ada nomornya. Kemudian KTA, kartu tanda anggota. Kemudian yang ketiga karcis di Perda 3 2018 bahwa kalau parkir di tempat larangan itu ada tindakan gembos, ada derek, ada pengemboan. Jadi memang tindakannya sudah jelas. Tapi untuk jukirnya biasanya kita memang harus koordinasi lagi dengan kepolisian karena memang kalau jukir liar ini memang kita tidak bisa sendiri. Kita paling bisa pun hanya menghalau, membersihkan titik itu tersebut. Penertiban itu kan lebih ke arah pidana, Mas. Jadi kita tetap nanti masukan ini kita tidak lanjuti, kita cek lokasi mana, nanti kita koordinasi lagi arahnya seperti apa, nanti koordinasi dengan kepolisian juga karena lebih ke pidana saya kira. Munculnya fenomena hukum rimba alias siapa yang kuat, siapa yang berkuasa di jalanan yang cenderung bermakna negatif memang sudah menjadi pemandangan yang sering dipertontonkan di tengah kerasnya kehidupan jalanan. Hal ini membuka tabir baru. Sesuatu yang biasa menjadi suatu aturan. Jadi ini anggap di aturan ada dia sendiri.
Bukan aturan mengikat keluar ke dalam, tapi dia membuat satu aturan. Ya ini preman-preman ini, ya parkir membuat satu aturan sendiri. Tanpa ada larangan sampai kapanpun demikian. Jadi seharusnya memang ini perlu adanya sesuatu yang preventifnya. Jangan sampai nanti terjadi saling bertengkar akhirnya membawa nyawa. Nah, penguasa wilayah itu sebetulnya itu haruslah disbub pertama. Kemudian ketika ada pelanggaran di daerah kota-kota atau kabupaten, kota atau provinsi, itu adalah Perda, Satpol PP. Dengan membuat orang takut dengan kekerasan sudah 368 itu. Pemerasan masuk itu. Unsur pemerasannya itu dapat, perbuatan hukumnya itu. Delik formil materinya terpenuhi kalau itu. Kalau bersama-sama berarti 170, bisa dimasuk penjara ini, gak main-main ini. Makanya Satpol PP disebut sama polisi harus kerjasama baik sehingga mengamankan yang sekarang ini marak-maraknya tentang lahan parkir. Nah, supaya keberadaan parkir ilegal ini tidak semakin marak, buat kita semua hindari parkir ilegal. Parkirlah di tempat-tempat resmi atau yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita taat, parkir ilegal bakal mencelat. Saya sudahi Buser Investigasi. Terima kasih. I'll see you around.